Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta. Dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Libra. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Knight of Swords. Ada kesatria pedang. Kesatria pedang muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Libra. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depannya teman-teman. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, ya, menjelaskan tentang bagaimana sebuah pencapaian itu akan kamu dapatkan. Tetapi memang aku akui, ya, dengan sebuah perjuangan yang sangat begitu besar. Dengan sebuah perjuangan kerja keras yang sangat begitu besar pula, teman-teman. Ya. Tetapi apa yang kamu lakukan itu, aku rasa sebanding dengan apa yang akan kamu capai. Dengan apa yang akan kamu dapatkan. Oke? Kemudian, pada kartu yang kedua, aku punya Three of Cups. Ternyata, selain mungkin ada sebuah bentuk manifestasi atas kerja keras yang kamu lakukan, aku juga melihat dari kartu kedua ini, ada pencapaian bersama. Ada kesuksesan bersama yang memang cukup nyata. Nah, adanya pencapaian bersama, kesuksesan bersama inilah teman-teman yang sepertinya ya akan membuat kehidupan kamu itu benar-benar berubah, ya, lebih baik. Contoh ketika kamu berupaya deh, ya, untuk mengembangkan bisnis kamu, ya kan. Nah, potensi peluang bisnis kamu akan berkembang pesat itu cukup terlihat. Kenapa? Kamu bertemu dengan energi positif. Orang-orang yang benar-benar bisa bersinergi dengan kamu. Sama halnya ketika berbicara terkait dengan perihal pekerjaan. Ya, jadi untuk masalah peruntungan dan kehidupan sosial yang aku lihat ya di dalam kehidupan kamu dalam pekan ini, ya itu akan mengalami peningkatan dan nggak menutup kemungkinan di dalam hal-hal yang lain ya teman-teman. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Knight of Cups. Kesatria cangkir muncul hadir untuk energi kartu ketiga. Jadi ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, ya, yang menjelaskan tentang sebuah kondisi, tentang potensi, sebuah kemajuan, ya, pencapaian, dan bahkan sesuatu hal yang mungkin selama ini nggak mungkin terjadi itu terjadi dalam pekan ini, teman-teman. Ya, dan termasuk apa? Termasuk di dalam kehidupan asmara kamu, ya. Di sini kehidupan asmara kamu ataupun rumah tangga ya semuanya positif. Oke, semuanya positif teman-teman. Dan kemudian pada kartu yang keempat aku punya Three of Wands. 3 tongkat muncul hadir sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Libra. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kehidupan hari esok, masa depan yang lebih cerah. Jadi dalam pekan ini, kalau aku katakan mungkin kehidupan kamu akan dibanjiri dengan beberapa keberuntungan, ya itu cukup nyata juga. Ya, dan tergantung, teman-teman, tergantung dari apa yang mungkin
Saat ini kamu lagi kejar banget. Kamu lagi upayakan, kamu lagi berupaya di dalam hal apa? Ya, di dalam bisnis, usaha, pekerjaan, di dalam asmara, rumah tangga, kesehatan semuanya. Ya, jadi banyak manifestasi manifestasi dari apa yang lagi kamu perjuangkan ya, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi ya, ataupun kondisi keuangan dari teman-teman Libra dalam pekan ini bagaimana. Oke. Pada kartu yang pertama aku punya Ten of Wands. 10 tongkat muncul hadir teman-teman ya, sebagai energi pembuka untuk masalah kondisi keuangan dari teman-teman Libra. Oke. Cukup terlihat secara visualisasi, mohon maaf mungkin ya ada beberapa teman-teman Libra yang hingga saat ini ya masih mengalami adanya sebuah gejolak ketidakstabilan ekonomi. Ya, mungkin ada beberapa teman-teman Libra yang sedang mengalami sebuah permasalahan-permasalahan ekonomi ataupun keuangan. Oke, kita akan lihat dalam pekan ini apakah permasalahan yang mungkin terjadi di sini teman-teman itu bakal selesai. Ya, permasalahan ini meliputi segala hal. Contoh ketika memang masalah apa nih, ya usaha pekerjaan kamu nggak berjalan dengan lancar, tentu masalah keuangan kamu juga menjadi bermasalah ya. Kemudian begitu banyak pengeluaran, ya lebih besar pengeluaran daripada pemasukan, itu juga menjadi sebuah masalah ekonomi. Dan kemudian mungkin juga karena kamu habis ditipu ya seseorang teman-teman, ya itu juga menjadi sebuah masalah di dalam kondisi keuangan kamu gitu. Oke, kita akan lihat dalam kartu. Untuk kartu kedua aku punya Nine of Wands. Ada 9 tongkat teman-teman. 9 tongkat ini muncul hadir di sini ya. Jadi untuk energi kartu kedua ini teman-teman ya, yang namanya masalah ekonomi wajar sih. Mungkin semua orang pernah mengalami masalah-masalah ekonomi ya. Tetapi yang jelas memang di sini ketika kamu dalam masalah-masalah yang cukup rumit, ya kamu harus berupaya dong teman-teman, jangan pesimis. Ya, kamu jangan berputus asa. Kenapa aku katakan demikian teman-teman? Kenapa aku katakan bahwasanya kamu jangan berputus asa ya? Karena aku di sini punya desan. Oke. Desan ini kartunya menggambarkan tentang bagaimana kehidupan sosial kamu yang sebenarnya akan mengalami sebuah perubahan peningkatan. Oke, kita katakan pekan kemarin hingga detik ini kehidupan kamu masih sulit, susah. Tetapi nggak ada yang nggak mungkin ketika Tuhan sudah berkehendak. Tetapi nggak ada yang nggak mungkin ketika ada sebuah keajaiban, ya sebuah mukjizat, hal-hal tak terduga itu akan terjadi di dalam kondisi ekonomi kamu ataupun keuangan kamu. Dari situlah teman-teman ya yang akan membuat kondisi mungkin keuangan kamu nantinya bakal berubah banget 180 derajat. Sebuah kebahagiaan di hari esok ya mungkin berpotensi ketika saat ini banyak masalahnya, maka hari esok akan selesai. Ketika kondisi keuangan kamu saat ini lagi kritis, maka hari esok bisa jadi ya kondisi keuangan kamu akan lebih berlimpah. Nah, jadi ketika kita berbicara terkait dengan hari esok, secara umum, secara general teman-teman, melihat energi keuangan kamu di bulan April tahun 2025 nanti, aku melihat memang itulah perubahan-perubahan besar yang akan terlihat. Ya, disitulah perubahan keuangan kamu itu cukup nyata. Dan bahkan potensi peluangnya di bulan April ini bisa jadi kamu akan menjadi orang kaya raya. Orang yang paling sukses, orang yang paling berhasil. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ya teman-teman. Kun fayakun. Ya, semoga energi ini benar-benar bisa termanifestasikan di dalam kehidupan teman-teman Libra. Amin ya. Oke. Pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sudah berumah tangga. Bagaimana kondisi kehidupan rumah tangga teman-teman Libra dalam pekan ini? Aku punya Queen of Swords. Ada Ratu Pedang teman-teman. Ratu Pedang muncul hadir ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah energi perubahan ya. Nah, baik perubahan sikap ataupun keadaan. Sikap berarti mungkin lebih dewasa, lebih bijak ya teman-teman. Dan kemudian secara keadaan ternyata ada Knight of Pentacles. Ini kartu yang menggambarkan tentang adanya rezeki yang akan cukup lancar gitu teman-teman ya. Rezeki kamu cukup lancar banget dalam pekan ini insya Allah ya. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Knight of Wands. Kesatria tongkat teman-teman ya.
Jadi kesatria tongkat ini kartu yang menggambarkan tentang apa sih? Sebuah perubahan gitu sih, sebuah transisi kehidupan kamu. Ya, sebuah perjuangan ataupun upaya yang kamu lakukan meskipun terlihat berat, sulit ya, pada akhirnya kebahagiaan itu akan kamu dapatkan, teman-teman. Ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang berpacaran. Dan pada kartu yang pertama aku punya Ace of Swords ya. Oke, jadi dari kartu pertama ini teman-teman, energinya sangat positif ya. Kalau berbicara masalah komitmen ya, dia orang yang sangat berkomitmen ketika menjalin sebuah hubungan gitu sih ya. Dan harapannya tentu sebuah komitmen itu terbalas dengan sebuah komitmen pula gitu ya. Jangan sampai ketika di satu pihak satu energi sudah berkomitmen ingin serius mungkin teman-teman ya, ternyata di satu sisi energinya nggak sesuai harapan gitu ya. Jangan sampai sih seperti itu ya, jangan sampai saling mengecewakan teman-teman ya. Yang namanya juga manusia pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, sebenarnya kekurangan itulah teman-teman yang akan menjadikan sebuah kesempurnaan. Artinya memang harus bisa saling menutupi dan melengkapi satu dengan yang lain ya. Jadi kalau mungkin masalah komitmen ya, aku lihat bagus ya, hanya saja mungkin ada beberapa sikap-sikap yang mungkin membuat kamu tuh ngerasa sedikit apa ya teman-teman ya, mungkin sedikit sebel atau gimana gitu ya, karena dia orang yang cukup keras kepala kalau aku lihat. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya The Hermit. The Hermit muncul hadir teman-teman ya, sebagai energi pembuka nih untuk teman-teman Libra yang jomblo dan single. Jadi ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, yang menjelaskan tentang sebuah perbaikan-perbaikan diri. Ini seperti pesan semesta untuk kamu ya teman-teman. Kamu harus melakukan sebuah evaluasi diri, perbaikan diri, lebih dekatkan diri terhadap Tuhan masing-masing ketika selama ini kamu selalu gagal di dalam segala hal, di dalam kehidupan asmara, di dalam peruntungan bisnis, pekerjaannya, kehidupan sosial juga nggak terlalu beruntung. Coba deh kamu koreksi kembali teman-teman, introspeksi kembali diri kamu ya. Dan kamu lebih dekatkan diri terhadap Tuhan masing-masing. Dengan seperti itu aku yakin ya, kamu akan memperoleh sebuah kebahagiaan. Kuncinya adalah sabar ya. Sabar itu sangat penting di dalam sebuah kehidupan. Ketika kesabaran kamu nanti sudah benar-benar cukup, teman-teman, maka sebenarnya apa yang kamu harapkan itu akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Kamu ingin sukses berhasil, maka di sini akan kamu dapatkan. Ya, dan untuk asmara ya sebenarnya kamu juga harus bersabar, teman-teman. Karena memang untuk kehidupan asmara ini bukan sesuatu hal yang bisa dianggap mudah ya. Karena ketika salah di dalam mengambil sebuah keputusan, pilihan, itu juga nanti ujung-ujungnya bakal kembali kecewa gitu ya. Jadi ya wajib untuk berhati-hati. Oke, next. Poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya Four of Cups, ada 4 cangkir. Oke, kemudian pada kartu yang kedua ada Seven of Cups, 7 cangkir, dan aku punya Two of Pentacles. Masih ada sebuah kebimbangan dan keraguan ya, teman-teman. Meskipun energi tersebut sangat positif, tetapi sepertinya ya energi yang satu masih bimbang, ragu, nggak yakin teman-teman ya. Apa sih yang membuat nggak yakin ya? Apakah kamu ataupun dia gitu ya teman-teman? Jadi memang di sini penting untuk lebih ada actionnya gitu. Ada perjuangannya, kemudian ada pengorbanannya teman-teman. Agar lebih meyakinkan bahwasanya mungkin kamu orang yang tepat untuk dia dan mungkin juga kebalikannya dia orang yang tepat untuk kamu ya. Jadi bukan hanya dengan sebuah permainan kata-kata, ya teman-teman, tapi harus ada action, tetapi harus ada pembuktian dan bahkan pengorbanan. Ya memang semua harus seperti itu teman-teman. Oke, next kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan nih, ya untuk teman-teman Libra dalam pekan ini. Oke, nah aku punya tanggal 2, 18, 12, dan 17. Kemudian ada tanggal 14, tanggal 1, 19, tanggal 7, 21,
24, 27, dan 15. Mungkin demikian, terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.